Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Kabar Ramadan kembali hadir menemani ibadah puasa Anda dengan sejumlah informasi kegiatan Ramadan mulai dari di tanah air hingga Madinah, Arab Saudi. Di antaranya Masjid Lauze 2 Bandung yang menjadi rumah bagi para mualaf. Bersama saya Syahda Yostiza, inilah kabar Ramadan, jendela informasi Ramadan Anda. Masjid Lauze 2 yang berada di Jalan Tamblong, Kota Bandung, Jawa Barat memiliki keunikan dari berbagai sisi. Selain arsitekturnya yang ikonis, Masjid Lauze 2 menjadi tempat bagi warga keturunan Tionghoa untuk memperdalam dan menimba ilmu agama hingga mengucapkan 2 kalimat syahadat untuk memeluk agama Islam. Masjid Lauze 2 yang berada di Jalan Tamblong, Kota Bandung, Jawa Barat memiliki keunikan dari berbagai sisi. Dinamakan Masjid Lauze 2 karena masjid ini adalah cabang dari Masjid Lauze yang berada di kawasan Pecinan, Jakarta. Masjid Lauze 2 dibuka pada tahun 1997 dengan luas hanya sekitar 6 kali 9 meter. Namun seiring jalannya waktu, masjid mengalami perkembangan dan hingga kini bisa menampung hingga 800 jemaah saat sholat Jumat. Masjid Lauze 2 memiliki desain bertemakan Tionghoa dengan basis warna yang didominasi warna merah dan kuning yang dilengkapi dengan lampion-lampion yang tergantung di depan masjid. Masjid Lauze 2 memiliki desain ornamen Tionghoa untuk mendekatkan dan memfasilitasi warga keturunan Tionghoa beragama Islam maupun mualaf. Selain arsitekturnya yang ikonis, Masjid Lauze 2 menjadi tempat bagi warga keturunan Tionghoa untuk memperdalam dan menimba ilmu agama hingga mengucapkan 2 kalimat syahadat untuk memeluk agama Islam. Dari tahun 2017 hingga saat ini sudah 297 orang yang datang dan memeluk agama Islam di Masjid Lauze 2 Bandung. Jadi semua totalnya ada 297 saudara baru kita yang telah mengucap ikrah 2 kalimat syahadat di Masjid Lauze 2 Bandung. Tahun 2017 sampai kemarin tanggal 28 Februari 2025 kemarin mayoritas yang memeluk agama Islam itu dari seluruh Nusantara yang ada di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri pun ada, yaitu kemarin itu dari Taiwan, kemudian dari Amerika, kemudian dari Namibia, kemudian dari Korea, gitu. Semuanya tuh ada gitu di Masjid Lauze 2 Bandung. Nah, seperti ya. Kezia adalah salah satu orang yang memilih mengucapkan 2 kalimat syahadat di Masjid Lauze Bandung. Dan di bulan Ramadan ini, ia bersama mu'alaf lainnya berkumpul untuk mengaji dan belajar ilmu fikih. Saya mu'alaf di sini. Mu'alaf di sini. Sama siapa waktu itu? Itu sama calon suami saya dulu. Oh gitu. Oh sama suami? Berdua berarti? Oh gitu. Nah. Suami ya, paling baru ini sih kan pada hari kedua ada ngaji gitu. Kalau selama bulan Ramadan sih ada tadabur paginya dari jam 11 setiap hari Minggu, lanjut ngaji, terus habis ngaji ada akidah gitu sampai sore. Biasanya kalau setiap hari Minggu tuh, cuman kalau selama bulan Ramadan cuma ngaji aja. Di bulan Ramadan, Masjid Lauze 2 mengadakan berbagai kegiatan. Mulai dari buka puasa bersama dan bagi-bagi takjil on the street, lebih dari 500 box perharinya. Selain itu, masjid juga mengadakan pengajian dan kajian. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Jika biasanya santri identik dengan anak-anak dan remaja, pesantren Ramadan di Kabupaten Blitar, Jawa Timur kali ini diikuti oleh puluhan orang lanjut usia. Para santriwati lansia ini mengikuti program pesantren Ramadan selama 12 hari untuk memperdalam ilmu agama. Puluhan perempuan bersemangat mengikuti Pondok Ramadan Lansia di Desa Bendosewu, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, Jawa Timur.
Usia senja tak menghalangi niat mereka untuk memperdalam ilmu agama di bulan Ramadan yang penuh berkah. Selama 12 hari, para lansia ini akan menginap dan mengikuti berbagai kegiatan, dimulai dari senam pagi dan dilanjutkan dengan mengaji. Tujuannya ingin orang tua itu kan ya semua itu kan ya mesti pati itu kan pasti ya matinya itu bisa husnul khotimah dan selalu mulai sekarang selalu disertai dengan bacaan yang baik. Kalau di sini kan ya selalu membaca Al-Qur'an itu. Jadi ya mudah-mudahan pulangnya itu ya disangoni dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an itu. Program ini telah berlangsung sejak tahun 2010 dan terus berlanjut hingga sekarang. Panti Ramadan yang berlokasi di samping Masjid Mustajabut Da'awat ini memiliki bangunan rumah panggung, tempat para lansia menghabiskan waktunya untuk membaca Al-Quran dan memperdalam ilmu agama. Salah seorang peserta bernama Istiqomah mengaku senang karena bisa menghabiskan waktunya untuk membaca Al-Quran dan memperdalam ilmu agama. Ia merasa nyaman karena bisa bertemu dan belajar bersama banyak teman sebayanya. Kenapa? Kepengen mondok, ya datang mriki. Sudah yang keberapa kali ini? 2 kali. 2 kali. Nggih, pokoknya seneng wonten mriki, bahagia terus. Bahagia. Banyak temannya Bu ya? Banyak temannya. Tahun ini peserta yang mengikuti Panti Ramadan Lansia mencapai 65 orang dengan rentan usia mulai dari 55 hingga 92 tahun. Dari Blitar, Jawa Timur, Muhammad Imron, TV One mengabarkan. Masjid Jami Al-Atik di Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan ternyata menyimpan banyak sejarah, mulai dari tempat pelarian jagoan si Pitung hingga Sultan Hasanuddin yang sempat dipukul mundur oleh Belanda. Seperti apa bangunan masjid yang disebut-sebut sebagai salah satu masjid tertua di Jakarta ini? Berikut informasi reporter TV One Shena Damayana dan juru kamera Junaidi Ahmad. Assalamualaikum pemirsa TV One. Kali ini pada Ramadan kali ini dijadikan kesempatan oleh saya untuk bisa mengeksplor masjid-masjid yang bersejarah khususnya di Jakarta. Seperti yang Anda lihat, saya sekarang berada di Masjid Jami Al-Atik, di mana masjid ini mempunyai sejarah yang belum terpecahkan. Ada beberapa versi pembangunan dari masjid ini. Yang pertama adalah ini dibangun oleh Sultan Ageng Tirtayasa, di mana ini dibangun diperkirakan di tahun 1632 Masehi. Nah, ini diperkuat dengan letak dari masjid ini yang berada di tepian atau bantaran Sungai Ciliwung, yang memang militer pada zaman dahulu pemirsa menggunakan sungai untuk bisa menjadi alat transportasi maupun untuk menjadi sumber air. Konon katanya pembangunan masjid ini oleh Sultan Ageng Tirtayasa ini ketika ia sedang berperang melawan VOC. Sementara versi kedua pemirsa, masjid ini dibangun di tahun 1500 Masehi oleh pangeran pertama atau sultan pertama dari Banten. Nah, di samping dua versi itu pemirsa, memang masjid ini sendiri sudah mengalami berbagai renovasi dari halaman luar maupun tempat sholat tempat saya mengabarkan pada saat ini. Masjid Jami Al-Atik di Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan ternyata menyimpan banyak sejarah. Mulai dari tempat pelarian jagoan si Pitung hingga Sultan Hasanuddin yang sempat dipukul mundur oleh Belanda. Masjid yang berada tak jauh dari aliran Sungai Ciliwung ini juga menjadi tempat persinggahan para saudagar di masa lampau. Bangunan masjid sudah mengalami beberapa kali renovasi. Namun, sejumlah bangunan asli masih dipertahankan, diantaranya adalah atap berbentuk limas yang menunjuk 4 mata angin, alih-alih berbentuk kubah.
Selama bulan Ramadan, Masjid Al-Atiq mengadakan sejumlah kegiatannya, di antaranya buka puasa bersama dan sholat tarawih. Dari Jakarta, Shena Damayana, Junaidi Ahmad, TV One mengabarkan. Informasi Ramadan di Madinah, Arab Saudi akan hadir usai jeda pemirsa. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, seorang penghafal Al-Quran 25 juz bernama Lela Lisdiani dari Rumah Cekat Hufaz Al-Akhyar di Balumbang Jaya, Kota Bogor, diberangkatkan umroh Ramadan 1446 Hijriah. Gadis berusia 22 tahun tersebut berangkat ke Tanah Suci karena dedikasinya terhadap rumah para tahfiz atau penghafal Al-Quran. Rumah Cetak Hufaz Al-Akhyar di Pakuan Regensi, Balumbang Jaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Hujan ini merupakan tempat darah manis asal desa Karacak, Kecamatan Luwiliang, Bogor, yang bernama Lelah Lisdiani atau yang akrab disapa Anis, menuntut ilmu sekaligus mengabdikan dirinya sebagai pengajar atau ustazah Al-Quran. Lelah atau Anis kini telah menghafal Al-Quran hampir 30 juz, juga mengejar baca tulis Al-Quran kepada banyak orang, terutama perempuan dari kalangan muda maupun tua. Jika Anis mendapat honor atas pekerjaannya mengajar dari para murid atau yang dibimbingnya, ia pun menyerahkan semua honornya untuk lembaga tempat mengajarnya. Selain itu, Anis juga mempunyai usaha secara online. Anis pun melakukan ini sambil berkuliah di salah satu perguruan tinggi. Atas dedikasi mengabdi secara ikhlas dan menuntut ilmu menjadi penghafal Al-Quran, Anis pun diberangkatkan umroh pada tanggal 3 Maret 2025. Usaha dan keinginan yang kuat sejak duduk di bangku SMP, akhirnya mimpi untuk berangkat ke Tanah Suci pun terwujud melalui lembaga sidak yang bekerja sama dengan Van Diego Travel. Senang banget sih pasti, soalnya itu kan impian dari sejak SMP. Sejak SMP pengen umroh, dan alhamdulillah wasilah Anis mondok di sini dan wasilah dari Kiai, Bang Wahid yang ada di sini. Alhamdulillah Allah berangkatkan Anis bisa sampai ke Baitullah. Dan memang kalau memang sudah waktunya tuh pasti semuanya akan indah. Gimana caranya biar kita bisa Allah panggil ke Baitullah? Maka jadilah hamba yang Allah mau. Ikutilah perintah-perintah yang Allah perintahkan kepada kita. Jadilah wasilah untuk kebaikan orang lain, sehingga Allah akan datangkan kebaikan-kebaikan untuk kita. Dari Bogor, Jawa Barat, tim TV One mengabarkan. Informasi terkini dari Madinah, Arab Saudi akan disampaikan langsung oleh rekan kami Zaki Al-Mubarak. Zaki, ini mungkin bisa diceritakan jam berapa jemaah umroh nantinya mulai bergerak ke kota Mekah, Zaki? Ya, Syahda, benar sekali. Nah, nanti rencananya jemaah kami dari Van Diego ini akan berangkat ke kota Mekah lepas sholat zuhur atau dijadwalkan paling lambat pukul 2 kami berangkat. Kami berangkat dengan menekankan ihram untuk kemudian nanti mengambil miqat di Bir Ali. Nah, diperkirakan ini sekitar 5 hingga 6 jam bila arus lalu lintas ini berjalan lancar dan normal. Namun dikarenakan kondisi di kota Mekah yang sangat padat sekali dengan umat muslim, terutama di bulan Ramadan ini, diperkirakan kami akan sampai itu pada pukul 11 malam atau seusai sholat tarawih. Karena di sana dipenuhi oleh umat muslim yang berlomba-lomba ingin melaksanakan ibadah. Nah, kami juga direncanakan dengan kondisi yang seperti itu untuk mempersiapkan diri, termasuk juga mempersiapkan perbekalan, karena kami akan melakukan buka puasa di rest area maupun di dalam bus. Nah, ini kami juga merasa sedih sebenarnya meninggalkan kota Madinah, tepatnya dari Masjid Nabawi, karena selama 9 hari juga kami sudah melaksanakan ibadah puasa, kemudian melaksanakan sholat fardu, tarawih, dan semuanya ibadah-ibadah yang tidak kami lakukan di Indonesia, ini semua kami lakukan di Masjid Nabawi. Ini sangat sulit sekali sebenarnya bagi saya dan rekan saya Bobi Kurniawan, karena tentunya ini pengalaman kami pertama berada di kota Madinah, atau tepatnya di Masjid Nabawi. Syahdu sekali di sini, sangat sejuk, berkumpul beribadah bersama umat muslim dari seluruh dunia.
sebenarnya saya sangat berat, tapi mungkin karena ini sudah kami harus segera melakukan umroh di Kota Mekah, nah kami harus mempersiapkan diri semuanya mulai nanti untuk kemudian berangkat ke Kota Mekah. Iya, Syahda. Zaki, mungkin bisa diceritakan situasi terkini siang hari di Madinah, keceriaannya seperti apa? Atau Zaki sendiri apa sudah mulai berbelanja di pasar Madinah di pukul sekarang? Di sini mungkin berbedanya 4 jam. Di sini sekitar pukul 7 kurang 5, nah berarti masih pagi sekali. Memang ada beberapa tempat atau lokasi yang sudah membuka tokonya, namun karena kami masih fokus melaksanakan ibadah, kami berharap hal ini tidak mengganggu ibadah kami apabila kami nanti berbelanja. Mungkin kami akan berbelanja di sekitar Kota Mekah bila semua rutinitas ibadah kami selesai. Karena memang ini dari batin kami sendiri, kami ingin fokus ibadah, juga ingin mengabarkan langsung keadaan terkini kepada pemirsa TV One. Dan hingga saat ini saya baru mengumpulkan air zam-zam saja, karena air zam-zam dimanapun tidak ada, hanya ada di Kota Mekah dan Kota Madinah. Di belahan bumi manapun tidak ada. Sedangkan kalau berbelanja, saya rasa baik di Indonesia maupun di tempat lain ini sudah ada. Begitu, Syahda. Baik, terima kasih Zaki Al-Mubarok mengabarkan langsung dari Madinah. Semoga ibadah puasa di sana dapat membawa keberkahan. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, di bulan Ramadan berburu makanan berbuka puasa atau takjil tentu menjadi tradisi yang sulit untuk dilewatkan. Informasi selengkapnya usai jeda pemirsa. Pemirsa, di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Sengkang, warga mendatangi pasar Ramadan di Jalan Lasangkuru Sengkang. Makanan khas tradisional seperti sanggara, balanda, sikaporo, paria kambu, lawa bale, dan beberapa takjil seperti pisang ijo, barongko, jalangkote, es buah, dan es pisang ijo masih menjadi menu favorit para pemburu takjil. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada hari ini dan saksikan terus kabar Ramadan setiap hari mulai dari Senin sampai dengan Jumat pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TV One. Dan usai ini kabar siang akan hadir bersama rekan Rendra Kusuma dan Fatima Albar. Saya Syahda Yostiza mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.